Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fenomena alam yang akan terjadi pada bulan Mei tahun 2022. Tapi sebelum itu, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, Mimin ingatkan untuk subscribe dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Fenomena alam yang pertama adalah fenomena alam yang hampir setiap bulan selalu ada, teman-teman, yaitu konjungsi planet. Dan pada tanggal 1 Mei 2022 diprediksi terjadi konjungsi planet Venus dan Jupiter. Teman-teman, masih adakah di antara teman-teman yang bertanya tentang konjungsi planet itu apa sih sebenarnya? Oke teman-teman, buat kalian yang sudah pernah nonton video-video aku sebelumnya mungkin tidak akan asing lagi dengan konjungsi planet itu apa. Tapi di sini Mimin jelaskan lagi saja ya. Ya, hitung-hitung nambah durasi jam video aku. Oke, teman-teman, konjungsi planet itu adalah keadaan di mana planet-planet berada dalam satu garis lurus atau sejajar, teman-teman ya. Nah, itu mengakibatkan planet-planet tersebut bisa tampak dari bumi gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalkan pernah melihat di langit itu ada di dekat-dekat bulan itu seperti bintang-bintang, tapi bentuknya atau ukurannya lebih besar dan tidak berkerlap-kerlip, itu adalah salah satu benda langit seperti planet yang sedang mengalami konjungsi planet gitu, teman-teman. Nah, kalau tanggal 1 Mei ini terjadi konjungsi planet Venus dan Jupiter, maka teman-teman bisa melihat planet tersebut dari bumi kalau keadaan atau cuaca langit sedang cerah dan tidak ada polusi udara, teman-teman ya. Jadi misalkan nih gambarnya seperti ini, nanti aku sematkan di sini, teman-teman ya. Jadi konjungsi planet Venus dan Jupiter ini akan terlihat seperti ini kira-kira kurang lebihnya nanti kalau cuaca cerah dan tidak ada polusi udara gitu di langit malam. Tentunya teman-teman bisa melihatnya pas malam hari, teman-teman ya. Biasanya planet-planet tersebut terlihat di sekitar bulan, teman-teman, seperti gambar di sini ya. Jadi bentuknya itu bisa lebih besar daripada bintang dan tidak berkerlap-kerlip, teman-teman. Nah, itu adalah planet yang terlihat dari bumi gitu, teman-teman ya. Yang kedua adalah fenomena new moon. New moon ini adalah fase bulan baru karena menjadi awal siklus bulan. Di fase ini matahari dan bulan berada pada jarak terdekat satu sama lain dan terletak di sisi yang sama dengan bumi. Gampangnya jika kita berpatokan dengan tahun Hijriah, maka new moon ini berada tepat pada tanggal 1 setiap bulannya di tahun Hijriah, teman-teman. Jika posisi bulan baru benar-benar sejajar dengan matahari dan bumi, terkadang akan terlihat seluruh cincin matahari dan menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Namun peristiwa ini hanya dapat dilihat di sebagian kecil lokasi di bumi dan memerlukan kacamata khusus untuk melihatnya, teman-teman ya. Terkadang saja new moon ini bisa mengakibatkan gerhana matahari, teman-teman. Tapi untuk di bulan Mei ini new moon tidak mengakibatkan gerhana matahari, teman-teman ya. Fenomena alam yang ketiga adalah hujan meteor aquarid. Hujan meteor merupakan fenomena alam yang paling populer, teman-teman. Nah, hujan meteor aquarid ini diprediksi sudah aktif sejak tanggal 19 April sampai tanggal 20 Mei tahun 2022. Berarti tanggal ini sudah mulai ada hujan meteor, teman-teman. Tapi puncaknya diprediksi tanggal 6 Mei tahun 2022. Teman-teman bisa melihat hujan meteor sebanyak 40-50 meteor per jamnya, teman-teman. Lumayan banyak, teman-teman ya. Kalian pernah dengar berita yang pernah populer terkait dengan hujan meteor, teman-teman. Nah, ada yang memberitakan judulnya itu ada apakah tanggal 7 Mei tahun 2022. Nah, di sana dikabarkan akan banyak terjadi hujan meteor pada tanggal tersebut, yaitu 7 Mei. Nah, teman-teman jangan khawatir karena di video tersebut Mimin lihat banyak sekali dari netizen-netizen yang khawatir, ada yang bertanya apakah ini aman, apakah akan terjadi kiamat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, Mimin mau kasih tahu kalian bahwa hujan meteor aquarid ini termasuk hujan meteor yang aman. Jadi serpihan-serpihannya itu sudah hancur sebelum mencapai bumi, teman-teman. Jadi aman-aman saja, kalian harus tenang dan tetap beraktivitas seperti biasa, teman-teman ya.
Teman-teman bisa menyaksikan hujan meteor ini apabila cuaca mendukung, tidak ada polusi udara, dan tidak sedang mendung teman-teman ya. Jadi tidak ada penghalang antara kita dengan langit cerah. Jadi langsung aja lihat meteornya gitu teman-teman. Kalian bisa mempersiapkan tempat yang tinggi mungkin ya teman-teman ya. Dan Mimin doakan semoga cuaca nanti cerah teman-teman. Fenomena alam selanjutnya adalah gerhana bulan. Gerhana pada tahun ini diperkirakan terjadi sebanyak 4 kali dan salah satunya adalah gerhana bulan yang akan terjadi pada tanggal 15-16 Mei tahun 2022. Gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal ini dapat terjadi ketika matahari, bumi, bulan tepat berada dalam satu garis lurus dan biasanya terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama, atau gampangnya dalam tahun hijrah itu tepat pada tanggal 15 setiap bulannya teman-teman ya. Bulan yang mengalami gerhana total juga disebut dengan blood moon atau bulan darah karena warna kemerahannya. Warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terefraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bumi teman-teman. Nah gambarnya seperti ini ya. Nah alasan yang sama juga terjadi ketika matahari kemerahan saat dia terbit dan terbenam setiap harinya teman-teman. Teman-teman, kalau gerhana matahari hanya dapat dilihat oleh sebagian orang atau sebagian wilayah dari sebagian wilayah, maka gerhana bulan ini dapat dilihat oleh seluruh belahan bumi yang sedang mengalami malam, teman-teman. Perbedaan selanjutnya adalah gerhana bulan dapat berdurasi hingga hampir 2 jam, sementara gerhana matahari hanya berlangsung selama beberapa menit di wilayah tertentu. Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata telanjang tanpa harus menggunakan kacamata dan lain sebagainya. Sedangkan gerhana matahari harus dilihat dengan pengaman mata. Informasi untuk kita yang ada di Indonesia bahwa gerhana bulan kali ini tidak dapat dilihat dari Indonesia teman-teman ya. Karena saat terjadinya gerhana bulan ini di bulan Mei, kita sedang mengalami siang bukan malam teman-teman. Yang dapat menyaksikannya adalah orang-orang yang sedang berada di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, serta Selandia Baru. Tapi teman-teman jangan bersedih hati karena nanti tanggal 8 November akan kembali terjadi gerhana bulan yang diprediksi dapat dilihat dari Indonesia teman-teman. Silahkan ditunggu ya. Fenomena alam berikutnya adalah flower full moon. Flower full moon ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 16 Mei tahun 2022. Sama halnya seperti pink full moon yang pernah Mimin bahas pada video-video sebelumnya, flower full moon ini adalah nama beken dari bulan purnama atau nama panggilan dari bulan purnama untuk bulan Mei. Penamaan ini diberikan oleh orang-orang yang ada di belahan bumi bagian utara, di mana saat bulan Mei ini terjadi banyak sekali bunga-bunga liar yang bermekaran di saat bulan Mei ini teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa bulan purnama di bulan Mei ini disebut dengan flower full moon. Fenomena alam selanjutnya adalah 7 hari parade surgawi. Parade surgawi atau sering disebut dengan celestial parade atau gampangnya teman-teman ya pawai surgawi yang terjadi di langit teman-teman. Kenapa parade surgawi? Ada apa sebenarnya dengan fenomena alam yang satu ini? Jadi parade surgawi ini adalah salah satu istilah yang diberikan karena banyak sekali benda-benda langit yang berada dalam satu garis lurus sehingga banyak benda-benda langit yang bercahaya yang dapat diamati dari bumi teman-teman ya. Itulah alasannya kenapa disebut dengan parade surgawi. Parade surgawi ini diprediksi akan terjadi selama 7 hari mulai dari tanggal 22 sampai tanggal 29 Mei tahun 2022. Sama halnya seperti konjungsi planet, parade surgawi ini bisa kalian nikmati atau teman-teman nikmati hanya dengan menggunakan mata telanjang ataupun tanpa teleskop teman-teman ya. Asalkan cuaca cerah dan tidak ada polusi udara. Fenomena alam yang terakhir adalah okultasi Venus oleh bulan. Okultasi adalah peristiwa terhalangnya benda langit yang tampak lebih kecil oleh benda langit yang tampak lebih besar jika diamati dari bumi. Hal ini terjadi jika benda langit tersebut berada dalam satu garis lurus, teman-teman. Nah, sama halnya seperti okultasi Venus oleh bulan ini, Venus terlihat lebih kecil, tampak lebih kecil jika diamati dari bumi karena jaraknya
lebih jauh daripada bulan ya. Jika diamati dari bumi, Venus kan lebih jauh daripada bulan. Nah, maka dia akan terhalang karena dia lebih kecil dibandingkan oleh bulan, teman-teman ya. Jadi dia berada dalam satu garis lurus. Jadi bulan, kemudian Venus berada dalam satu garis lurus. Karena Venus tampak lebih kecil, maka dia terhalang oleh bumi yang tampak lebih besar dari bumi, teman-teman. Okultasi Venus oleh bulan diprediksi akan terjadi pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Sebagian wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian provinsi Papua Barat mengalami okultasi Venus pada pagi hari setelah matahari terbit hingga siang hari, sehingga hanya bisa disaksikan menggunakan alat bantu. Sedangkan okultasi Venus dapat disaksikan sebelum matahari terbit untuk wilayah Madagaskar, Kepulauan Komoro, dan Seychelles. Ya, itu mungkin cara bacanya teman-teman, silahkan koreksi di kolom komentar. Nah, fenomena ini pernah terjadi di Indonesia pada 2011 dan 2017. Fenomena ini akan kembali terjadi pada tanggal 14 September tahun 2026 dan 27 Mei tahun 2039. Jadi jarang sekali terjadi teman-teman ya. Buat teman-teman yang berkesempatan untuk menonton okultasi ini, silahkan disiap-siapkan saja tempatnya dan semoga cuaca mendukung teman-teman, oke? Itu dia teman-teman fenomena alam yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Mei tahun 2022. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila Mimin ada salah kata. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian biar Mimin semakin semangat untuk buat video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian yang lain biar fenomena alamnya tidak kalian nikmati sendirian teman-teman, oke? Terima kasih, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.